mendapat inspirasi tentang fisika yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan para guru yang hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang pada channel Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang sangat istimewa, yakni Bapak Dr. Insinyur Suparno Satira. Ya, kawan-kawan sekalian, Pak Suparno ini saya kenal belum terlalu lama, tetapi saya tahu beliau ini adalah dosen di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga alumni dari sana, kemudian kalau tidak salah melanjutkan studi juga sampai ke Perancis. Bidang yang didalami oleh beliau tentu saja sesuai dengan disiplinnya adalah sains. Khususnya saya mendengar itu adalah fisika. Pak Parno, kepengen kenal lebih jauh. Bapak itu sekarang masih ngajar di ITB atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah, saya sudah purna tugas sejak tahun 2014. Jadi sains dan sudah jadi DRS di rumah saja. Tapi masih ngajar, Pak, ya? Ada beberapa tempat yang masih bisa memanfaatkan sisa usia saya, tapi ya umumnya masih tentang fisika. Iya. Kawan-kawan sekalian, Pak Parno ini spesialisasinya adalah fisika. Jadi selain mengajar di ITB, meskipun sekarang ini sudah purna tugas, tetapi tugas di dalam kehidupan itu memang tidak pernah selesai. Beliau juga dikaryakan di perguruan tinggi lain, tentu saja dengan berbagai kegiatan yang lain juga, tetap dalam bidang disiplin ilmu itu. Bapak pernah sampai menuntut ilmu ke Perancis, Pak, ya? Iya, betul. Ya, saya kalau mendengar Perancis itu antara lain memang pusat perkembangan sains dan teknologi, khususnya fisika barangkali. Boleh cerita sedikit, Pak, kenapa Bapak tertarik lalu mendalami fisika, Pak? Bagi kebanyakan anak-anak Indonesia, itu ilmu sains itu fisika termasuk di dalamnya itu momok, Pak. Kok Bapak sampai ke sana, Pak? Terima kasih, Pak Armiji. Saya barangkali sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi guru fisika. Kenapa demikian? SMA, saya pun waktu itu bingung untuk melanjutkan pendidikan. Ya udah sempat menyerah apapun adanya. Dalam pengertian terutama sekali dari sisi sosial. Karena orang tua saya itu adalah pensiunan prajurit TNI Angkatan Darat. Tepat pada ada pembukaan ikatan dinas kader dosen di ITB. Saya dapat diterimanya pun yang sebenarnya di jurusan yang tidak saya minati, daftarnya ke jurusan kimia. Tapi karena suatu hal waktu itu ada kejadian saya nggak ikut wawancara di kimia, wawancaranya di fisika. Kelihatannya Allah sudah memilih. Ya, saya jalani apa yang telah ditugaskan oleh Allah dalam misinya, dan alhamdulillah dalam perjalanan hidup dan karir saya, rupanya Allah memang menitipkan suatu misi kepada saya. Misi fisika itu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sebenarnya kepada saya suatu hikmah kepada saya, karena apa? Saya itu dihadapkan pada persoalan-persoalan kimia yang kemudian terpaksa saya ngambil juga kimia organik fisik. Jadi Allah artinya seolah-olah mengatakan, ya kalau kamu mau tahu itu
silahkan belajar organik fisik gitu. Dan di tingkat S3-nya memang sangat diperlukan pengetahuan fisika dan kimia. Jadi jangan putus asa kalau ada sesuatu yang Allah berikan seolah-olah lain. Barangkali itu secara garis besarnya, Pak Tarmizi. Hahaha. Jadi sepanjang profesi Bapak itu mengajar dan itu fisika. Fisika. Saya ngajar fisika dan bahkan tentu saja termotivasi yang terus terang ini ketika mau mendirikan ICMI dan meminta Pak Habibie sebagai penantang kepada para supporter untuk Pak Habibie itu katanya. Lalu apa sumbangsih ICMI yang pakai simbol cendekiawan Muslim. Nah, maka saya bilang kalau saya guru fisika ya mungkin akan mencari materi-materi sumbangan cendekiawan Muslim bagi fisika itu. Dan alhamdulillah itulah yang kemudian di akhir perjalanan pengabdian formal pada dunia pendidikan saya mendapat inspirasi tentang fisika yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah itu akan lain. Bahkan berani merestrukturisasi pembelajaran fisika yang konon berlangsung lebih dari 2000 tahun. Itu. Maaf, kembali ke tadi. Apakah Bapak juga ikut mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bersama Pak Habibie? Betul, bahkan sebelum mendapatkan kesepakatan menjadi ketua umum ICMI pertama, saya termasuk 49 orang pertama untuk Ikatan Cendekiawan Muslim ICMI itu. Sebelum berdiri. Jadi Bapak sangat punya perhatian terhadap bagaimana kehidupan umat Islam di Indonesia dengan background disiplin ilmu fisika. Sehingga Bapak juga terjun ke dalam ICMI bersama Pak Habibie. Begitu, Pak? Intinya malah suatu keprihatinan umat Islam yang senantiasa ada di bagian tepi dinamika masyarakat dan kurang memberikan peran-peran berarti di dalam masyarakat. Meskipun sudah banyak organisasi Islam, tetapi kok belum sejak mahasiswa sampai pensiun atau purna bakti dari PNS, boleh dikatakan ya ada di lingkungan Masjid ITB. Jadi tentunya cita-cita atau semangat untuk membangun umat ya kan cerdas dan cendekia itu menjadi harapan secara umum pribadi lingkungan. Terima kasih sekali Pak Parno. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini bisa berlanjut secara lebih detail. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.